Selamat siang Bung Jerry, Sambuaga. Senang sekali Anda berada di kantor Kabari San Francisco siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masih menggelitik di pikiran kita, warga Indonesia yang ada di Amerika. Jadi pada dasarnya kalau kita sebagai pemilih atau registered voter ya, sebagai Indonesian registered voter, akan ada pertanyaan, mengapa kami harus memilih Anda dibanding dengan calon-calon yang lain. Dan terutama pikiran itu tentu didasarkan dengan pemahaman bahwa Golkar adalah bagian dari masa lalu. Sementara itu Anda tadi menyebutkan bahwa Anda menjanjikan perubahan, menjanjikan perubahan di era reformasi ini. Mungkin Anda bisa jelaskan itu. Oke. Jadi tadi dikatakan bahwa apa gitu ya? Mengapa kita memilih Anda? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa saya sudah mempunyai program-program kerja yang mungkin itu berbeda dari caleg-caleg lain. Saya pernah 6 tahun sekolah di Amerika Serikat, 4 tahun di San Francisco, 4 tahun di New York. Dan saya juga mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh warga-warga negara masyarakat Indonesia di luar negeri. Salah satunya itu masalah-masalah status pekerjaan, masalah-masalah perlindungan hukum, masalah-masalah ilegal atau tidak ilegal imigran kita. Dan sebetulnya saya juga mempunyai teman-teman yang mengalami masalah seperti itu. Ada beberapa teman saya yang terpaksa pulang ke Indonesia atau dipaksa pulang tepatnya oleh imigrasi Amerika. Saya menyadari hal itu dan saya itu tidak asing lagi buat saya, dan saya juga bisa mendalami masalah bagaimana solusi terhadap masalah seperti itu. Bagaimana cara menghilangkan, bagaimana cara memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, oleh karena itu saya akan mengusahakan dan saya akan mengupayakan bagaimana supaya masyarakat Indonesia kita di luar negeri itu terlindungi. Dan saya rasa itu caleg-caleg lain atau mungkin kandidat-kandidat lain itu walaupun mungkin mengetahui hal ini, tetapi mereka mungkin tidak segitu mendalamnya pengertian mereka atau kepedulian mereka terhadap masyarakat yang tinggal di luar negeri. Jadi saya rasa dari segi familiaritas, dari segi kepekaan, dan dari segi pemahaman saya terhadap kepentingan di masyarakatnya sebagai itu sudah tidak perlu diragukan kembali. Yang kedua, saya juga mau bilang tadi menanggapi soal Partai Golkar yang bilang itu bagian dari masa lalu. Memang benar, Partai Golkar itu selama lebih kurang 32 tahun itu berkuasa di Indonesia. Dan itu merupakan alat politik dari penguasa Orde Baru, yaitu mantan presiden kita, Bapak Presiden Soeharto. Nah, tetapi perlu diingat kembali bahwa Partai Golkar yang dulu sebelum reformasi, sebelum tahun 98, dan Partai Golkar yang sekarang itu partai yang berbeda. Perlu saya jelaskan kembali bahwa perbedaan-perbedaan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan reformasi. Jadi begini, sebelum reformasi, sebelum tahun 98, Partai Golkar itu didukung oleh tiga pilar. Yaitu pilar pertama yaitu ABRI, kedua birokrasi, dan ketiga Golkar sendiri. Jadi sering dikenal dengan singkatan ABG, ABRI, Birokrat, dan Golkar. Apakah itu? ABRI yaitu tentara-tentara kita, kaum bersenjata kita itu turut memperkuat Partai Golkar. Jadi dulu ABRI kita itu diplot untuk jadi pengurus Partai Golkar sebagai besar. Jadi mereka itu duduk di dalam kepengurusan Partai Golkar, dan mereka juga turut mengawasi kebijakan-kebijakan Partai Golkar, dan mereka dipakai sebetulnya, digunakan oleh Partai Golkar untuk mempertahankan kekuasaan Partai Golkar. Jadi seluruh ABRI itu harus masuk ke Partai Golkar. Nah, kedua, birokrasi. Seluruh birokrat kita itu kalau pemilu itu juga harus menusuk Partai Golkar, mencoblos Partai Golkar. Dan birokrat-birokrat kita itu juga dipergunakan oleh Partai Golkar untuk mempertahankan
legitimasi kekuasaan Partai Golkar. Dan yang terakhir golongan G, golongan Golkar adalah golongan sipil yang non ABRI dan non birokrasi. Itu juga yang program Partai Golkar. Nah, keadaan ini itu sudah tentu tidak menunjang kehidupan berdemokrasi, karena ABRI dan birokrasi itu sepertinya adalah alat negara, bukan alat partai. Jadi itu mereka digunakan untuk mempertahankan kepentingan Partai Golkar. Itu zaman Orde Baru. Tetapi setelah tahun 98, kita sudah jelas di dalam keputusan Partai Golkar bahwa tidak ada lagi dua pilar itu. ABRI dan birokrasi itu tidak ada. Tidak ada ABRI atau TNI sekarang dikenal yang menjadi pengurus Partai Golkar kecuali mereka pensiun. Jadi untuk menjadi pengurus partai itu mereka harus retire dulu. Mereka harus meninggalkan jabatannya di ABRI. Mereka harus meninggalkan jabatannya di TNI, di tentara. Mengapa itu dilakukan? Karena itu untuk mereformasi suatu partai yang sifatnya harus tidak melibatkan alat negara. Itu jelas. Kedua juga tadi di birokrasi juga tidak ada. Sekarang PNS, sekarang pegawai negeri itu tidak harus pilih Golkar. Dan pejabat-pejabat di birokrasi itu tidak masuk dalam struktur pengurusan partai. Untuk menjadi struktur partai mereka harus mengundurkan diri. Jadi memang sekarang murni Golkar itu adalah orang yang fungsionalis Golkar, kader Golkar, dan mereka yang aktif di Golkar. Jadi tidak dari birokrasi ataupun dari TNI. Jadi kalau dari segi itu sudah jelas bahwa Partai Golkar adalah partai yang mereformasi dirinya dan memperbaiki sistem tatanan organisasinya. Jadi sudah dibuktikan bahwa kita juga ikut menanggapi dengan berbagai reformasi. Dan kedua juga perlu dicatat bahwa dalam penuntutan caleg yang seperti saya bicarakan tadi, kita sudah jelas caleg yang bermasalah dengan hukum tidak akan kita masukkan ke dalam daftar caleg. Itu kenapa itu dilakukan? Karena untuk meningkatkan kinerja dan untuk menghilangkan itu kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR kita yang terjerat masalah hukum. Jadi yang sudah terjerat masalah hukum tidak akan kita masukkan. Jadi itu dua hal itu saja sudah membuktikan bahwa Partai Golkar adalah partai yang maju dan modern dan juga mengikuti perkembangan zaman, dan kita tidak sama dengan Partai Golkar di masa lalu.